tek 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 ngikutin putaran roda kayak ada yang berbenturan. Kalau semisal itu langsung diganti, mungkin belum sampai bunyi. Pilih 100-an atau jutaan. Nah, itu pilih 100.000 lah. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Avedia. Masih dari bengkel kesayangan kita, GK Auto, Yogyakarta, tapi agak ke selatan dikit lah ya, nggak jauh-jauh. Sobat Avedia, di sini sudah ada Mas Elin yang akan berbagi kita informasi sangat penting, membedakan asal suara, bunyi-bunyi ya. Ini bukan kotak suara, asal suara. Ya. Nah, bunyi-bunyi yang ada di daerah as ya Mas ya? Dari as roda, Pak. As roda ya? Iya. Baik, kita salam dulu dengan Mas Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Avedia. Nah, ini kita gelar apa nih Mas? Wah, gelar lapak kita Pak. Aduh, lapak ini, silahkan. Nah, nih Mas Elin, tadi kan dibuka dengan membedakan bunyi nih ya. Bunyi di daerah as roda. Nah, di sana itu ada bunyi yang berbeda, Bu? Ada. Jadi di as roda itu kan ada bagian luar sama dalam, Pak. Oke. Atau bahasa kerennya outer sama inner. Keren. Oke. As roda outer sama inner. Oke. Jadi kan kita membuat ngebedain yang rusak itu bagian mana. Masa kalau harus ganti satu gelondong gitu kan? Kan mahal, Pak. Lumayan lah harganya kalau satu as roda AC gitu kan. Iya. Walaupun bukan originalnya. Original aja mahal ya? Lebih mahal lagi. Baik, nah Sobat Avedia berarti harus nonton konten ini ya, biar tahu yang mana suara dari outer, yang mana dari yang kerusakan dari outer sama inner. Iya, oke. Baik, Mas Elin, silakan Mas Elin. Jadi ini ada kasus bunyi juga Pak, tapi bukan kaki-kaki. Oke. Ya, tapi arahnya dari kaki-kaki. Arahnya dari kaki-kaki. Tapi kan maksudnya bukan pusing, bukan dari pusing-pusing gitu. Oke, baik. Nah, biasanya kan yang dibahas kan pusing, kan, ya, betul. Karet. Kalau ini dari as roda. Ya. Jadi as roda itu ada outer sama inner. Nah, kalau jadi ada dua keluhan Pak. Kalau cara ngebedainnya. Ya. Kalau bagian inner, keluhannya kebanyakan itu karena geter, kayak ngegel, apa bahasanya apa sih Pak? Iya, bergetar. Kayak gitu ya. Ini buat angkatan awal, angkatan akselerasi awal, kayak geter. Iya betul. Kayak jadi kayak getar semua lah di angkatan awal. Sampai ke setir, ke bodi ya. Tapi kalau dilepas gasnya hilang. Cuma buat kalau pas akselerasi. Akselerasi, tanjakan. Ya, tanjakan gitu. Itu biasanya dari yang inner. Inner. Tuh, Sobat Avedia. Kalau inner dia getar. Getar saat akselerasi. Bunyi nggak? Nggak bunyi Pak. Nggak bunyi, tapi ada yang kalau yang parah sih bunyi. Kalau yang parah, cuman untuk yang paling sering yang dialamin itu getar. Getar saja. Oke. Kayak ngegel itu loh Pak. Baik. Bahasa Jawanya ngegel. Silahkan ditranslate. Baik. Kalau yang outer, yang paling sering kejadian, kita bahas yang paling sering aja ya Pak ya. Yang paling sering yang saya pengalaman di bengkel itu kalau yang outer yang rusak itu keluhannya bunyinya saat belok patah. Oh, full. Belok patah full. Ya, ada yang patah, ada yang belok sedikit kayak gitu udah bunyi. Tek 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 ngikutin putaran roda kayak ada yang berbenturan. Kayak gitu. Besi ketemu besi. Kencang itu? Kencang Pak. Nah, ini keluarnya di sepi. Nanti bisa ditambahin nanti kalau udah selesai kita tes bareng ya Pak. Oke. Untuk mobil yang di sebelah Bapak itu kemarin kan bunyi saat belok Pak. Nah ini Sobat Avedia, ini spin ya, Chevrolet spin, penggerak depan, bunyi saat belok. Oke, nanti kita tambahkan ya, test drive. Test drive. Nanti semisal ini kan udah kita ganti Pak. Soalnya Pak Taufik datangnya telat kemarin. Gantinya kemarin. Saya suka telat datangnya ke sini. Jauh. Enggak sih. Ya dikat. Waktunya Pak. Oke, baik. Nah ini udah kita ganti yang outer soalnya keluarnya bunyi saat belok. Oke, Mas Elin, sebelum kita panjang lebar nih, kita harus menjelaskan ke Sobat Avedia, yang mana bagian outer, yang mana bagian inner. Nah, saya juga nggak ngerti. Nah itu Pak. Kita kalau yang outer, yang bagian luar itu yang di knuckle, yang di deket roda, deket ban. Oh, itu outer. Outer yang di luar. Tuh, outer tuh berarti yang dekat ban Sobat Avedia. Di belakang cakram, Pak. Oh. Di belakang cakram. Oke. Tapi kalau yang inner, yang dalam, yang deket transmisi. Oh, oke, siap. Satu yang paling ujung ke mesin, satu paling ujung ke roda. Ya. Itu yang bagian luar. Selanjutnya, kenapa kok bisa rusak sih, Pak?
Nah, biasanya kan ya, kenapa kok bisa rusak gitu? terlalu sering menghantam jalan berlubang? Bisa. Oh, bisa. Karena umur bisa juga. Bisa juga umur. Cuman yang paling sering. Ah. Di sini kan pasti ada karet. Ya toh, Pak. Oh, di dalamnya iya. kan ada gris. Nah, tuh. Ada grisnya kan, Pak. Sobat Di Pedia. dalamnya ada gris. Terus biar grisnya nggak keluar, ada karet. Padahal Ditutup yang lah dia. buat kalau nggak ada pelumasan pasti aus. Ya. Kalau aus pasti bunyi. Jadi yang bunyi itu tek tuh yang ini, yang bola-bola ini. Iya, Pak. Oh, sobat Pedia. Nah, ini kemarin kayak begini, Pak. Sobat Pedia. Bisa dilihat nggak apa yang terjadi nih? Ada sobek semua, Pak. Kayak Robek gini, Pak. rupanya bootnya. Nah, Nah, bootnya kalau pada bootnya sobek robek berarti hilang ini ya. Pelumasnya hilang. Pelumasnya hilang. Heeh. Nah, kalau pelumasnya hilang, yang bunyi. Nah, ini. Nah, kayak kalau pelumasnya hilang, nanti aus pasti bunyi, gitu kan. Makanya ini salah satu pentingnya untuk pengecekan kendaraan, apalagi yang baru dapat kendaraan ya, Pak ya. Beli bekas dia. Beli bekas kayak gitu. Ini sebenarnya sih wajib dicek, semisal dia bocor, sobek atau rembes, itu kalau bisa langsung diganti. Soalnya nanti daripada ganti ininya kan lumayan harganya. Kalau ini agak murah, Pak. Oh, jadi bocornya dulu diperbaiki. Oke. Supaya ininya lebih awet. Lebih awet ya. Kayak gitu. Baik, Mas Elin, saya pernah dengar katanya beberapa mobil itu punya kelemahan. Jangan beli mobil itu sering bunyi tek di outernya, nah, itu kan ya. Nah, apakah itu memang berlaku? Atau memang semua mobil yang penggerak depan itu kemungkinan untuk bunyi itu tetap ada? Semua mobil kemungkinan pasti ada, Pak. Oh, oke. Semua mobil, jadi nggak milih-milih ya. Nggak milih-milih ya? Bunyinya ini nggak milih-milih ya, Pak. Nggak milih merek ya? Soalnya kemarin juga di Honda juga ada. Ini Bunyi juga. mobil dari barat juga kayak gitu juga. Jepang bunyi. Bunyi, Korea bunyi. Korea bunyi. Ini Amerika bunyi juga. Iya. Gitu ya. Itu gara-gara ternyata adalah kebocoran ya? Iya, karena ini Sobat itu, Pedia. karena pelumasnya nggak ada. Semua ada. Kalau pelumasnya nggak ada, terjadi keausan pasti bunyi. Mau merek apapun. Mau merek apapun. Jadi penting untuk melakukan servis itu adalah salah satunya ini. Nah, pengecekan ini oleh bengkel ya. Iya, fungsi dari bengkel kita adalah pengecekan seperti ini, Pak. Supaya mobilnya lebih awet. Bukan kita mencari yang rusak ya, Pak ya. Tapi kita mencegah, ya kan? Betul. Mencegah untuk biaya yang lebih banyak. Nah, sekarang kalau kita bilang mencegah biaya yang lebih banyak. Kalau kita ganti outernya itu berapa, Mas? Kalau ganti kayak gini untuk yang merek aftermarket itu paling murah sekitar 400 ribuan, Pak. Kalau asli? Kalau yang asli bisa jutaan, Pak. Tuh, Sobat Pedia. Sedangkan kalau ini yang diganti? Kalau karetnya kayak gini paling murah itu sekitar 100 ribuan. Sudah sama ini? Biasanya belum spare partnya. Spare partnya ya? Belum termasuk grease? Belum, ya itu ada yang udah termasuk grease, Pak. Tergantung merek spare partnya kan. Oke. Mulai dari 100 ribuan. Tuh, Itu Sobat Pedia. sama grease-nya. Kalau kita datang ke bengkel menemukan kebocoran, kita cukup 100.000 ganti, kita nggak perlu ganti. Nggak perlu ganti ini, Pak. Nah, tuh. Padahal kalau ini masih ori, lebih baik ori. Iya, lebih baik ori. Ya, lebih baik ori. Kalau ori kan harganya lumayan, jutaan. Sobat Pedia. Pilih 100-an atau jutaan? Nah, itu. pilih 100.000 lah. Ratusan, ya kan? Nah, tapi itulah pentingnya kita berkunjung ke bengkel untuk pengecekan. Nah, hal-hal kayak gini, Mas, itu ada ini nggak sih tanda-tanda atau gejala nggak? Gejala awal-awal pasti ada. Gejala dari visual aja, Pak. Pasti ada kayak bekas-bekas dari kayak bocor atau cipratan grease ya. Biasanya di mana? Biasanya di asnya, Pak, atau dinempel di transmisi. Oh, terus kan kalau bocor kan dia nyiprat, muter kan ya? Muter. Dari situ. Oke, berarti kita harus itu kelihatannya bisa dilihat dari ini nggak? Apa lebih mudah? Nggak harus ngolong. Gimana caranya tipsnya untuk kalau baru grease baru, biasanya kan encer, Pak. Oke. Encer terus biasanya netes. Oh, ada yang netes. Ada yang model netes ada. Ada yang netes nanti misal di parkiran netes ke bawah. Kalau yang warnanya hitam beda sama oli ya. Agak kental. Atau enggak ya modelnya kayak gini, Pak. Agak kental, dia cuma nempel-nempel nyiprat-nyiprat kayak gini, Pak. Nah, kayak gini nih. Contohnya Nah, kayak gini nih. Nah, biasanya modelnya kayak gini. Nih. Nah. Kayak gini nanti nyiprat-nyiprat begini, Pak.
Nyemprot di transmisi kayak gini, bukannya kayak itu sampai itu kan bukan kayak oli, Pak. Iya, Beda. beda. Kayak lumpur. Ini di spakbor ada nggak nih? Bukan di spakbor, Pak, sebenarnya sih, Pak. Lebih biasanya kalau yang outer itu nempelnya di kaliper, di shock juga bisa. Oh, di shock juga bisa. Shock. Berarti kita tinggal muter roda aja bisa dong ngelihatnya. Dilihat pakai ini, pakai cahaya bisa. Oh. Diintip bisa, diintip tanpa harus naik gitu. Okay. Kalau enggak dibelokin. Belokin ya. Nah, dibelokin baru dilihat. Mas Lin, cobain dong. Gimana caranya ngelihatnya? Boleh. Biar kita sebagai penonton AHPD ini makin tambah ilmu nih. Ya. Ya kan, cek di rumah nih. Mana tahu bocor atau enggak. Berarti tinggal putar setir. Putar setir, Rip. Oke, Mas Arif. Nih Mas Arif Sobat AHPD. Kalau mau kenal sama Mas Arif, datang ke GK Auto. Nanti bisa dikontak Mas Arif. Nah, ini Sobat AHPD. Di mana sih yang bisa kita lihat pengecekan bahwa outernya bocor atau tidak? Belok kiri. Belok kiri nih, karena kita mau cek yang roda kiri ya. Oh, beloknya ke sini ya? Iya. Ini sebenarnya bisa gini, Pak. Ada cara lama, cara lama ya gini. Ya, ngecek itu kelihatan, Pak. Misal ada yang bocor. Nah, ini karetnya. Cuman kalau mobilnya ceper, kita nggak bisa lihat, nggak bisa ngolong begini, Pak. Ya, cara pakai agak canggih lah, Pak. Gimana cara ini? Masuk ke kamera, masuk ke cahaya pengisi, dan tinggal dikinian aja, Pak. Oh, gitu nanti kita nonton bareng gitu ya? Nah, tinggal nonton bareng kayak gini, Pak. Sobat AHPD. Nah, ini kan kelihatan. Nah, semisal nanti bocor, dia akan nempel-nempel di sini, Pak. Ini hitam semua, terus nempel di sini, dudukan sok ini nempel. Terus di sayapnya nih, busing sayap sini, kayak kena cipratan tadi. Hitam-hitam tuh? Hitam-hitam, kayak lumpur, kayak gitu, Pak. Nah, itu pasti outernya bootnya bocor. Ya, kalau ini kan baru, Pak. Itu bagus tuh, baru Sobat AHPD. Jadi bersih ya? Ya, nanti habis pemasangan kita cek lagi, Pak. Bocor lagi apa enggak? Nah. Oke. Istilah pabriknya di QC aja. Di QC. Nih kita coba lihat ya. Nanti tinggal ditonton aja videonya ya, Mas ya. Oke. Nah, ini baik. Udah. Nah, diputar sama Selin nanti. Jadi kita bisa lihat dari jarak jauh ya. Sebenarnya tinggal lihat, Pak. Nih, kayak gini nih. Putar aja. Nah, kita nggak perlu kotor-kotoran lah. Tuh, langsung kelihatan. Ini bisa dilakukan cara ngecek kebocoran di mesin juga bisa, Pak. Oh. Jadi nggak harus terlalu banyak masuk ke bawah ya, ngolong ya? Iya, nggak perlu ngolong, nggak perlu pakai kamera aja. Bisa. Oke. Baik, Mas. Ini kebiasaan yang Mas pernah temukan ini mobil-mobil berapa tahun sih usianya sering kejadian kayak gini, bocor? Kalau bocor itu lebih dari 3 tahun lah yang jelas, Pak. Oh, bootnya udah mulai bocor tuh? Udah mulai bocor. Entah itu bocornya karena umur atau karena kunciannya lepas, kunciannya kendor juga bisa. Kalau kuncian lepas itu kan rebes ya. Rebes ya. Terus bisa karena sobeknya juga mungkin karena umur juga bisa, atau kena benda atau kena batu juga bisa. Kan kalau fungsinya dia itu kan belok kiri kanan gitu, Mas ya. Nah, apakah kemungkinan karena sering belok kanan belok itu jadi bisa. Dia juga cepat ini apa? Karetnya kan gerak terus. Bisa. Ya mempercepat umur lah, Pak. Mempercepat umur ya. Iya. Baik. Cuman udah ada speknya, udah kapasitasnya. Contohnya kalau penggunaan yang paling perbedaannya itu penggunaan untuk plat ori sama KW. Oke. Nah, kalau yang ori karetnya kan lebih solid ya, Pak. Iya. Lebih solid. Kalau yang KW kan agak lemes kayak gitu. Mungkin lebih gampang sobek. Umurnya berarti nggak terlalu tahan lama ya? Iya, Pak. Nah, baik, Mas Elin. Kalau memang itu tidak ada kebocoran, ada nggak servis yang dilakukan? Ada kebocoran? Kalau servis nggak ada, Pak. Ditambah grace gitu, Pak. Tambahin grace, Pak. Gitu. Bisa. Bisa. Tahun mungkin di atas 5 tahun. Untuk ganti tambah grease bisa. Oke. Cuman itu sebenarnya salah satu perawatan, Pak. Perawatan ya? Perawatan. Tapi nggak perlu dilakukan. Menurut Mas, penting nggak sih? Kalau itu sih nanti kalau misal ada rembesan, biasanya pasti ada rembesan, Pak. 5 tahun pasti rembesan? Ya rembes. Nah, pas rembes itu pasti baru di ini. Soalnya dia kan grease, Pak, modelnya, bukan oli. Bukan oli, Sobat AHPD, dia agak kental. Agak kental. Jadi ibaratnya nggak habis gitu loh, Pak, kecuali ada rembesan. Gemuk lah ya, apa sih itu? Iya, gemuk. Vaseline. Vaseline. Vaseline, tapi bukan Vaseline body ya, Pak ya. Jadi bukan karena oli terus kena panas terus dia menguap, ya enggak. Selama nggak ada kebocoran sih, insya Allah aman. Oh, berarti nggak perlu ini sebenarnya ya? Ditambahin ya? Yang penting pengecekan aja, kalau nggak rembes, aman, masih bisa dipakai. Cuman untuk cara tertentu bisa ditambahin lagi biar lebih awet.
Soalnya kalau kebanyakan, ini ada plus minusnya Pak. Kalau kebanyakan kita ngisi grease, malah nanti ini Pak, rembes-rembes keluar Pak. Oh berarti nggak boleh kebanyakan? Iya. Oh ada ukurannya? Ada ukurannya kan, kalau kita grease-nya kan ada kayak satu ini Pak, kayak satu ada piece gitu. Itu paling 1 piece sampai 1,5 piece isinya. Oh. Kalau kebanyakan itu pasti luber keluar. Soalnya di dalamnya kena tekanan juga tuh Pak. Oh iya betul ini ya. Karetnya kalau nggak kuat pasti dia keluar. Oke. Jadi nggak boleh kebanyakan. Nah, selain tadi kebocoran yang disebabkan oleh kerusakan pecah tadi, Mas sebutkan juga karena klem-klemannya. Klemnya. Nah, ini klemannya saya pernah lihat itu ada yang ori dan ada yang enggak. Ya. Yang enggak ori ini agak lemes ya, agak enggak kenceng ya? Iya. Iya. Ada juga yang paling paten pakai kawat. Oh ditambahin? Ditambahin pakai kawat. Oh. Ya. Kalau pakai kabel tis kayaknya kurang kuat Pak. Kurang kuat. Karena ada beberapa yang pakai kabel tis. Iya. Cuman kurang kuat. Oh. Daripada pakai kabel tis, kemudian pakai kawat Pak. Kawat. Cuman ya untuk estetik kurang ya. Iya, agak darurat kelihatannya ya. Agak darurat. Tapi ada yang itulah kalau kita beli yang non ori ya. Iya. Tapi kalau pakai yang ori udah jadi satu paket. Kalau belinya yang ori udah satu paket sama klemnya yang model original. Kalau klem-kleman yang lama itu nggak bisa dipakai di. Bisa. Oh masih bisa. Selama nggak rusak masih bisa dipakai. Asal bukanya bagus. Iya. Nah, itu Tokopedia. Kalau Mas Elin pinter dia buka-buka yang kayak gitu. Buka segel. Baik Mas Elin, terima kasih. Tips untuk Sobat Tokopedia apa? Untuk kasus ini? Untuk kasus ini yang paling untuk pengecekannya, untuk perawatannya nanti sering dicek aja. Kalau setiap kita servis kayak gitu nanti dicek untuk ada rembesan apa enggak gitu. Kalau misalnya ada rembesan, kalau bisa langsung disegerakan untuk ganti, daripada untuk ganti partnya yang mahal dan ganti karetnya aja yang agak lebih murah. Jadi untuk meminimalisir kerusakan atau pengeluaran biaya yang lebih banyak. Kalau kebocoran itu ternyata kita sudah bisa mengganti bootnya, apa namanya, CV join ya? CV join ya? Ya. CV joinnya itu mampu bertahan berapa lama Mas? Kalau CV join yang ini Pak, yang outer ya? Yang outernya, outer atau inner? Ya sama aja sih Pak. Iya sama aja. Kalau mampu kita sudah ganti, ada bocor ganti, ada bocor ganti, itu mampu bertahan. Waktunya lebih lama Pak. Daripada yang kita biarin. Contohnya kayak seperti ini sebelumnya. Kalau semisal itu langsung diganti, mungkin belum sampai bunyi. Oke. Tapi karena udah mungkin dibiarkan terlalu lama. Soalnya yang kemarin yang inner juga kena kemarin Pak. Innernya itu sampai di sini itu karena kena air juga toh, sampai karatan Pak di sini Pak. Wow. Tapi udah dibersihin juga, udah yang inner masih aman, yang ini yang outer. Kalau outer ini aja kering loh Pak. Ini kita nggak bersihin loh Pak. Kondisinya seperti ini, grease-nya nggak ada. Gitu. Udah kayak ini apa namanya? Apa ini? Gegores ya? Iya, kayak gini. Seharusnya di sini itu banyak grease-nya. Kayak di dalam kayak gitu. Cuman di sini ini padahal kita nggak bersihin ini. Udah kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Kan lama-lama kering Pak, bunyi. Yang penting di sini padahal harusnya selalu basah. Begitu Sobat Tokopedia, silakan berkunjung ke bengkel GK Auto bersama Mas Elin dan kawan-kawan di sini untuk memperbaiki kendaraan Anda atau sekedar konsultasi, silakan. Bisa. Untuk pengecekan gratis Pak. Pengecekan gratis. Ayo, langsung kita cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.